Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, bertemu dan bertatap muka di acara pengajian rutin alumni Alhamdulillah bimbingan haji Aisyah tahun 2025 di pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dengan keluarga sahabat dan para pengikutnya sampai di akhir hayat. Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami sampaikan terima kasih Mudah-mudahan komplit. sekalian yang acara pagi hari ini telah memenuhi undangan kami untuk datang di acara pengajian di pagi hari ini di Aula Masjid Juja, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kedua, kami juga sampaikan terima kasih kepada khususnya panitia, dalam hal ini adalah rombongan dua yang menjadi tugas bagi panitia untuk pelaksanaan acara di pagi hari ini. Terima kasih sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik tempat, sajian maupun fasilitas lain yang sudah disiapkan untuk kegiatan pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara di pagi hari ini, kegiatan di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah semaan Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah sambutan dari panitia, dalam hal ini adalah ketua rombongan 2. Kemudian keempat adalah sambutan ketua Alba tahun 2025. Yang kelima adalah sambutan dari pembimbing haji. Kemudian yang ketujuh adalah acara inti yang insya Allah nanti tausiah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Gofar Ismail MA. Beliau adalah anggota pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan yang ketujuh nanti adalah pengumuman-pengumuman, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini, untuk mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi niatan kita dan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari apa yang kita laksanakan pagi hari ini. Amin. Baik. Untuk menginjak acara kedua, yaitu semaan ayat suci Al-Quran, akan dibacakan oleh Bapak Jilun. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saderengipun kita wasaken pinten-pinten ayat kok pilih sawosipun dipun aturaken menika semaan Al-Qur'an. Kok pilih menika acara semaan Al-Qur'an badhe ibu-ibu, bapak-bapak beto HP dipun bikak resiko sama anak Al-Quran. Menika ayat ingkang surat ingkang kaping 8 wabil samangke kita waos menika ayat kaping 2 dumugi ayat 11. Dipun bika ayat suratipun surat ingkang kaping 8 ayat ingkang kaping 2 dumugi ayat 11.
surat Al-Anfal. Ibu-ibu boten ateges kita pinter, pilihan kita wau samangke kathah utawi wonten kesalahan pun ibu-ibu saged nglersaken. Ayat ingkang kaping kalih dumugi ayat ingkang kaping 11. Monggo kita kawiti kanthi maos ta'awudz langkung rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Yujadilunaka bil haqqi ba'dama annama yusarruna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa id ya'iduhumullahu walau karihal mujrimun. Istaghfiruna rabbakum fastajaba lakum anni mudrikum min adabin minal malaikati murdifin. Wa qulubukum wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Aturun kadang sebut pamoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Jingun yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran.
Yang dibacakan tadi adalah ayat surat Al-Anfal ayat 2 sampai 10. Yang sebagian artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran mereka akan bertambah imannya, yaitu adalah mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan hartanya kepada sesama. Sebagian arti dari Al-Anfal tadi, semoga kita menjadi bagian atau tergolong orang-orang yang ada dalam ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pengajar acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Rombongan 2 dalam hal ini adalah Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan pagi hari ini, pengajian pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Syafiqul Latif Abdillah. Mohon waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, jamaah haji, alumni Lembaga Bimbingan Haji Aisyah tahun 2025. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan, umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa ketemu lagi. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang. Saya mewakili teman-teman panitia dari rombongan 2, tuan rumah. Kalau jangan bosan, kemarin yang pertama di PKU Sleman, kok ini yang PKU Gamping. Kalau nyun, ampun bosan. Besok di PKU Kota. Kalau ke PKU Kota lintas batas. Oh, lintas di luar. Di Sleman soalnya. Di luar wilayah. Kebetulan ada fasilitas yang bisa kita gunakan, ya udah kita gunakan. Alhamdulillah, kami mewakili teman-teman Bapak Ibu jamaah haji dari rombongan 2 aturaken meskipun agak telat sawal sudah lewat, tapi ya tidak ada salahnya kita menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kami dan Bapak Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang sehingga kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Semoga diberikan kelapangan rezeki. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di Masjidil Haram. Masih ada. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mewakili teman-teman jamaah haji Bapak Ibu dari rombongan 2, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua yang sudah jauh-jauh, mungkin dari ujung utara, dari Cangkringan, Pakem, atau ujung timur dari Kalasan, Prambanan, jauh-jauh sampai Gamping. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami juga mohon maaf bila dalam kami menyambut ada hal yang kurang berkenan nantinya. Demikian yang dapat kami sampaikan, biar tidak terlalu panjang, tidak terlalu siang. Terakhir kupat dudui santen, kata lepat umur pangapunten. Bila hisabul haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Syafiq. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke
sambutan berikutnya yaitu acara yang mungkin yang keempat, yaitu adalah sambutan dari Ketua Alumni BPN Haji Aisyah tahun 2025. Beliau adalah Bapak Ponijo. Waktu dan tempat kami persilakan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gofar Ismail MA, anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu Ketua Rombongan Alba Aisyah, Bimbingan Aisyah tahun 2025. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Regu Alba tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita masih diberikan kesehatan, diberikan iman, takwa, Islam, dan diberikan kesempatan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka pertemuan komunitas kita, yaitu alumni bimbingan Aisyah, bimbingan Haji Umroh Aisyah Kabupaten Sleman tahun 2025 ini yang bertempat di Masjid Suja PKU Muhammadiyah Gamping. Alhamdulillah tempatnya megah, mewah, dingin, tidak perlu bawa kipas sehingga nyaman, tapi jangan ngantuk ya. Jangan kebablasan, lebih nyaman. Apa menang bar maaf snack terus liar-liar. Biasa itu. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya, termasuk kita semuanya yang selalu mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diparingi sehat, sehat badannya, sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, sehat dompetnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, diberikan putra putri, anak-anak yang soleh solihah, diberikan cucu-cucu yang soleh solihah, dan mudah-mudahan Utangnya lunas. Utangnya lunas. Nah, semoga utangnya segera lunas. Kalau yang punya utang, Sing dia utang. caranya dibayar. Ya, semoga Allah selalu memberikan petunjuk, bimbingan, kemudahan kita semuanya, yang semua dimudahkan semua urusannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenankan saya selaku yang dituakan di alumni Alba ini, pertama mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir berkenan rawuh, yang mungkin di antara Bapak Ibu sekalian hari ini ada kepentingan lain, ada kesibukan lain sehingga hari ini tidak bisa rawuh. Kita bisa memaklumi karena untuk bisa ngepaske Bapak Ibu sekalian itu ya susah. Wah, aku naik setu ra iso karena pas gidik, pas kerja dan lain-lain. Ya karang piye ya. Naik minggu ya ternyata ada yang didik. Naik ngepaske kabeh mungkin susah. Ya ini yang terbaik kita sepakati, terutama kita manut panitia yang sudah menentukan waktu dan tempat sehingga kita bisa terlaksana acara rutin kita. Walaupun pertemuan rutin Alba ini hanya dilaksanakan setahun 2 kali atau 6 bulan sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
terkait dengan perlu saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadikan program kita terdahulu yang pada pertemuan awal kita sudah pernah melaksanakan bahwa pertemuan rutin kita bisa dilaksanakan acara seperti ini atau seperti yang sebelumnya itu kita hadir kemudian kita ada sambutan kemudian yang terutamanya ada tausiah ya, ada tausiah, ada pengajian kemudian ada wacana juga program yang mungkin kita akan melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial bisa berbentuk apapun, ya. Mungkin ke daerah-daerah yang dianggap perlu, bisa Kulon Progo atau bisa wilayah Gunung Kidul yang mungkin jamaah atau masyarakatnya masih dipandang perlu untuk dibantu. Dan waktu itu kita punya wacana untuk berbagi dengan cara mungkin karena kita sebagai alumni itu belum punya dana, bisa jadi nanti dengan cara kita iuran misalkan seperti itu. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah kita rapat ketika pertemuan rombongan 5 ya di rumah makan Serawung Resto di daerah mana itu Mas Ali Kalasan ya. Kita sebagai pengurus Alba kemarin sempat bergabung di Serawung Resto untuk pembahasan ini, pembahasan wacana atau rencana yang sudah kita rencanakan. Itu sudah pertemuan dan merencanakan mau berbagi, ada usulan di daerah Gunung Kidul, ada usulan di daerah Kulon Progo yang notabene masyarakatnya masih minim atau mungkin daerah Kulon Progo itu Pak itu masih minim iman. Bahkan di Kulon Progo daerah Samigalo, daerah Girimulyo itu masih banyak yang bisa dikatakan murtad atau bisa dikatakan banyak juga yang sudah malik Islam yang dari non Islam menjadi Islam ya. Alhamdulillah untuk itu kemarin juga kita sudah rapatkan dengan pengurus yang lain terkait dengan rencana ini, namun sampai saat ini saya belum bisa matur terkait dengan rencana apa. Kemarin ada 2 wacana, satu membantu pembangunan masjid di salah satu daerah di Kulon Progo, kemudian yang kedua itu bisa membantu penyembelihan hewan kurban. Nah, ini yang masih belum kita putuskan, belum bisa deal karena tadi malam itu terakhir rapat melalui Zoom meeting itu kita putuskan belum bisa karena memang belum jelas terkait dengan yang dibantu. Karena kemarin ada informasi ada salah satu masjid yang sudah dibangun dan kita sudah sebagian dari pengurus survei itu ternyata sudah dibantu juga dari pihak luar itu. Namun demikian kita masih belum deal terkait dengan apakah kita nanti mau bantu atau belum. Itu nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan di antara pengurus. Dan nanti misalkan kalau kita mau membantu, mau berbagi, itu nanti bisa dilaksanakan secara perwakilan, ya bisa pengurus atau mungkin bisa dari anggota untuk ikut hadir atau mungkin ke wilayah yang sudah ditentukan. Untuk itu saya mohon nanti Bapak Ibu sekalian masih nunggu pada pengurus nanti rapat lagi atau mungkin membahas lagi lebih lanjutnya dan lebih jelasnya. Kemudian yang masalah kurban itu ada permintaan juga di daerah Kulon Progo. Itu kita juga belum menjanjikan, belum menyanggupi terkait dengan permintaan tersebut. Bahkan mereka sebetulnya sudah mengajukan
melalui surat, walaupun suratnya dikirimkan melalui WA. Nah, di sini saya juga belum tahu persis terkait dengan informasi yang saya terima bahwa untuk tahun 2026 ini besok untuk dam Hajju itu bisa dilaksanakan di tanah air, itu informasinya seperti itu. Nah, dengan itu kalau memang nanti kita bisa mengkoordinasikan dengan pengurus Alba atau pembimbing Alba, katanya juga itu nanti melalui Lajismu untuk pengelolaan Hajju itu. Bisa jadi nanti dari kita alumni Alba bisa koordinasi dengan pembimbing Alba, kemudian dengan Lajismu seperti apa nanti pelaksanaannya. Nah, kemudian di sini dari Alba bisa jadi membantu penyalurannya. Itu kalau memang nanti bisa terwujud atau bisa membantu, dan nanti bisa kita arahkan ke yang kemarin minta permohonan. Itu nanti wawasannya seperti itu. Namun demikian, Yon Sewu, kita masih belum bisa menanyakan lebih lanjut terkait dengan pengurus Alba atau pembimbing Alba dan dari Lajismu. Nanti dengan waktu insya Allah waktu dekat nanti kami koordinasikan dulu, lebih lanjut nanti kita informasikan melalui grup. Nanti bentuknya seperti apa atau nanti pelaksanaannya seperti apa, itu. Jadi mohon maaf untuk program yang sudah kemarin rencanakan itu sementara belum bisa kita laksanakan, nanti masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa melalui grup rombongan masing-masing, nanti bisa disampaikan ke grup Alba atau pengurus Alba. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya akhiri. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ijo telah menyampaikan sambutannya dan beberapa pengumuman terkait program Alba tahun 2026. Mungkin kalau terkait itu nanti akan, atau kalau ada masukan-masukan kita akan bahas pada sesi setelah siang ini ada pengumuman. Nanti kita akan bahas lagi masukan-masukan dan beberapa terkait pengumuman yang lain. Baik, menginjak acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Ibu pembimbing, tapi sepertinya dari Bapak Ibu pembimbing belum ada yang hadir. Ada. Pak Kloter. Oh, Pak Alex ya? Ya, Kloter ya. Wakili. Baik, kalau gitu sambutan dari Bapak Ibu pembimbing Pak Alex. Tadi adalah Ketua Kloter akan disampaikan Bapak Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita talbiyah langkung rubin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda Innal hamda wa ni'mata wa ni'mata laka wal mulk laka wa la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Khofar Ismail dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sohibul Bait, Bapak Dr. Syafiq, Ketua Alba, Bapak Haji Ponijo,
Bapak-bapak Karo, Bapak Karu, Bapak Ibu Karo, makanya ada Karonya ada yang ibu ya. Bapak Karu dari rombongan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dari 6 ya. Dari kloter 67 SOC ya, keberangkatan tahun 2025. Ribun Pak Bu, kabaripun saya. Alhamdulillah. Ya. Monggo punggung temannya dipegang yang kamu tuh gimana sekedar nah kangen nih setahun ramen bro. Saudaraku tetap semangat paringi sehat paringi istiqomah semoga mabrur amin. Yang kiri enggak duduknya. Nah iya, aku lagi dengan kau. Saudaraku tetap semangat paringi sehat paringi kuat tetap istiqomah semoga mabrur amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati karena hanya sambutan. Nah, SPP ngaten iki terus ngaji kok sak jam rampung. Terima kasih saya dan teman-teman sudah diundang. Yang pertama Bu Ika pamit karena jaga pagi Bu Dokter, nggih. Bu Tiwi pamit juga karena jaga pagi. Puskesmas ini betul baik Pak Puni juga. Jadi tadi udah pamit. Terus Pak Alim pamit karena menemani anaknya wisuda. Nah, Pak Rus ini mau tak belurati jawab tak WA urati enggak nanti OTW ya. Pak Rus ya, tinggal tuh Mas Firma alhamdulillah sudah hadir di sini ya. Yang namanya persahabatan ataupun healing ataupun berpergian yang paling berkesan itu adalah berpergian melakukan ibadah haji. Mbok jenengan teng Amerika, teng Hongkong, teng pundi mawon. Nggih, teng pundi mawon jenengan piknik teng pundi-pundi. Mana yang paling berkesan? Haji. Maka persaudaraan kita tidak hanya formal di SOC 67 SOC kemarin tahun 25, tapi juga mudah-mudahan kita nanti dipertemukan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, terima kasih sekali kami sudah diundang. Kangen ya Pak ya Pak Pak sampai sudah diundang di sini alhamdulillah. Senajan ono manten siji tak disebut baru kanca aku pokoknya aku menghadiri anu kok Abah Sleman janjane kula nggih badhe ngaten niku gadah Pak Punijo aning status kula diundang sebagai ketua kloter ora kepenak aku badhe Abah ngaten niku nggih kadang kula mau ajak duh anu badhe Abah opo kepiye terus Mas terima piye ngaten niku terus saya pakai yang biasa karena status saya adalah selaku petugas ketua kloter di tahun 2025. Mudah-mudahan pertemuan ini tetap berlanjut terus Pak Pak Punijo diberikan istiqomah Bapak Ibu semuanya yang namanya kemabruran itu tetap terus dijaga terus tetap terus dijaga terus karena apa setiap kita itu melangkah setiap harinya bagaimana ketika kita di Haramain dulu kita sholat di Masjid Nabawi ataupun di Masjid Haram, monggo kita lanjutkan ibadah kita tetap di tanah air. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya pagi ini sehat, amin ya robbal alamin. Ngatur mawon, terima kasih karena ini hanya sambutan. Terima kasih sekali atas undangan kepada kami dari perangkat kloter 67 SOC 6 orang yang izin 3 orang. Pak Rus insya Allah sebentar lagi OTW ke sini. Terima kasih banyak salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa fathul qarib wa basyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alex yang sudah menyampaikan sambutan mewakili dari petugas kloter ini. Baik, menginjak acara inti pada pagi hari ini yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Gofar Ismail MA. Beliau dari anggota pimpinan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Semoga nanti
materi yang disampaikan oleh beliau bisa menjadikan ilmu bagi kita semua dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Luhur Ismail. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'amihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya mohon izin berdiri, masa kalah dengan Pak Alex. Kira nanti saya tidak bisa berdiri, sehingga saya juga berdiri. Ya, kami hormati Pak Syafiq, Pak Malijo, ya. Pak Malijo, Pak Alex, Bapak Ibu sekalian, ini juga ketemu di Mualimin ya. Ya, Guru Mualimin. Ibu-ibu, tadi dibilang jangan ngantuk, gak apa-apa ngantuk Bu. Karena apa saya ngantuk gak boleh, saya bisanya tidur itu kan pas pengajian ya Pak. Saya ngantuk aja gak boleh. Kalau gak pengajian malah gak bisa tidur ya. Berarti pengajian yang berhasil itu bisa menidurkan orang. Alhamdulillah kalau sekalian kita bertemu. Saya itu haji tahun 2017 juga menjadi karom. Karom itu kepala ketua rombongan. Waktu jenengan ada kamal barokah enggak? Enggak ada. Ya? Enggak ada. Enggak ada. Itu sudah menjadi salah satu ini ya, SOP-nya paling ya. Alhamdulillah kita bertemu sekalian. Tadi saya juga mau mengajak untuk talbiyah dulu juga dengan sudah ternyata kok ini ya satu tunggal teguran tadi itu. Jadi apa yang mau saya sampaikan kok sudah semua diambil beliau. Tinggal sekarang kita sepakati saja kita mau ngobrol sampai jam berapa. Ini sudah jam 10.12. Sampai jam 10.45 cukup. Sampai jam 12 kurang. Bila 30 menit, 40 menit semoga saja bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ngajak kita berdoa dulu agar doa kita terus berlanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Doa ini ada berapa yang kita minta? Satu, hajjan mabrur. Haji yang mabrur itu sudah kita capai ke belum? Setahun ini ada peningkatan tidak? Hajjan mabrurun. Yang kedua, sa'yan maskuron. Perjalanan yang penuh dengan kesenangan. Naik pesawat 10 jam bolak-balik itu menyenangkan nggak Bu? Menyenangkan. Makannya cukup? Cukup. Masya Allah, bisa sambil di sana itu senang-senang ya. Betul yang dikatakan perjalanan paling indah itu adalah ketika ke Tanah Suci. Saya sudah keliling ke Indonesia, barusan kemarin pulang dari Makassar. Makassar pulangnya ya di pesawat begitu saja, beda dengan kalau kita jemaah haji, Masya Allah ya, menyenangkan pokoknya. Kemudian yang ketiga kita minta apa? Wadamban maghfuron, dosa-dosanya kita diampuni. Dosanya sudah diampuni belum Bu? Punya dosa apa? Sebanyak, jadi ampuni belum? Yang terakhir adalah tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi. Setelah haji apa lalu berbisnis? Lalu rugi tidak? Tapi bukan itu sekalian. Saya akan membahas apa yang tadi sudah kita baca. Apa itu? Yaitu surat Al-Anfal ayat 2, ayat 3, ayat 4. 3 ayat saja, karena kalau 10 ayat nanti sampai asar saja. Khawatir nanti kelamaan, karena tidak disediakan makan siang. Betul Bapak ya? Mana panitianya, mana panitanya? Oh ada makan siangnya? Sampai asar kalau gitu. Masya Allah ya.
Dalam ayat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena dibaca maka saya nggak membaca sama-sama, tapi saya bacakan sedikit. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Innama di sini disebut dengan adatul qasri, alat untuk membatasi, hanyalah atau hanya saja, hanya sanya. Orang yang beriman itu seperti apa? Ada 3 sifat di sini. Yang pertama adalah alladzina idza dzukirallah. Kalau disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka tadi wajilat, diartikan tadi terjemahannya itu bergetar. Bayangkan bagaimana hati yang bergetar itu. Allah, apa begitu bergetar itu? Gimana bergetar itu Bapak Ibu sekalian kira-kira? Deg-degan. Berarti Allah itu membuat ngageti orang lagi. Dimana ketika Allah disebut hati bergetar itu seperti apa? Saya mencoba menerjemahkan, coba kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Bisa dibuka itu. Di situ Allah menjelaskan tentang kata-kata wajilat tapi dalam bentuk orang beramal. Alladzina utma atau ma'utu wa qulubuhum wajilah ila rabbihim raji'un. Alladzina atau walladzina itu ya. Walladzina atau ma'utu, dan orang-orang yang memberikan atau yang mendatangkan apa yang bisa dia datangkan, yang melakukan apa yang dia bisa lakukan, yang memberikan apa yang bisa dia berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu merasa khawatir. Wajilah di sini ini dikatakan oleh dalam penjelasan sahabat, termasuk di dalamnya adalah Bunda Aisyah, itu adalah khawatir, wajilah. Kenapa dia khawatir? Ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi ini ada orang beramal, tapi perbuatan itu membuat dia khawatir untuk nanti ketika bertemu dengan Allah, bagaimana amal saya ini. Maka Ibu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud ini orang yang berbuat kejahatan, orang berzina lalu datang nanti di akhirat dengan zinanya, sehingga dia khawatir dengan perbuatan itu sehingga dia akan masuk neraka? Atau orang tidak sholat, atau orang mencuri, atau korupsi, atau orang kejahatan apapun itu dilakukan lalu dia khawatir? Apa kata Nabi? Ya Aisyah, bukan itu. Justru malah ayat ini adalah ayat yang menjelaskan orang itu punya sholat, punya puasa, mungkin haji, kemudian dia meninggalkan keburukan, melakukan kebaikan, tapi ketika ketemu mereka tuh khawatir bahwa kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah. Apa yang dia lakukan itu tidak diberi pahala oleh Allah, sehingga dia itu khawatir dalam pertemuan nanti kepada Allah ternyata amalnya tidak tercatat. Jadi wajilah di sini itu sangat berharap dia agar apa yang dia lakukan itu dicatat oleh Allah. Ayat ini turun pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan pada tahun kedua ketika Allah menyuruh kita puasa Ramadan. Karena itulah maka kemudian muncul para sahabat diajar Nabi untuk selalu berdoa. Apa tuh doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena itu taqabbalah itu bisa diucapkan kapanpun, itu bukan ucapan Syawal loh Pak. Jadi taqabbalallah itu kapanpun kita harus minta Allah menerima amal kita. Karena amal kita itu gak ada jaminan diterima oleh Allah. Tapi harus kita yakin
Ketika kita melakukan kebaikan, hati kita itu selalu minta, ya Allah, mohon kebaikanku ini diterima. Maka setelah haji itu kita doa terus, Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan maskuran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tafur. Yang kemarin itu ya Allah yang sudah kami lakukan, saya lakukan kemarin waktu di sana, itu diterima oleh Allah. Waktu itu panas betul ya? Panas. Itu waktu itu haji pas tanggal 10-nya atau 9-nya, 10-nya itu adalah tanggal itu Juni, tanggal 3 Juni kata saya. 6 Juni. Tapi di Madinahnya Juni itu memang sedang panas. Juni, Juli, Agustus, 3 bulan panas. Mulai Juni, Mei, April, Mei itu sudah mulai agak angkat-angkat dikit ya. Besok itu kayaknya haji itu tanggal 27 Mei. Tapi kan mulainya sudah, karena 40 hari di sana ya. Berarti waktu Ibu kemarin Bapak langsung Mekah Madinah ya di ini ya. Mekah dulu ya. Ya karena kloter 2. Gelombang 2 maksud saya. Gelombang 2. Saya dulu waktu itu masih Madinah dulu. Yang Jogja. Kalau ada perubahan kayaknya pasca Covid ini, untuk Jogja itu dapat gelombang 2. Sehingga Madinah dulu baru ke Mekah. Kalau Bapak Ibu Mekah dulu baru Madinah. Ya sama saja lah. Tetapi dua-duanya kita Masya Allah ya, harus minta terus agar haji kemarin itu bisa membuat dosa-dosa kita diampuni, damban maghfurah. Dan memang kalau sudah haji mabrur diampuni, itu kata Allah, laisa lahul jaza ilal jannah, tidak ada pahalanya kecuali surga. Maka kalau sudah haji dan mabrur, pantas kalau kita katakan, wahai para calon penghuni surga. Begitu cara manggilnya, jamaah para calon penghuni surga yang berbahagia. Pantas kenapa? Kalau hajinya mabrur. Tapi kalau hajinya cuma mabur, kalau mabur itu ikut maburnya saja, insya Allah kita semua mabur. Jadi yang namanya orang beriman itu kalau Allah itu disebut wajilat qulubuhum, apa? Bukan bergetar itu dalam arti ternyuh saja, bukan. Tetapi bergetar di sini adalah selalu berharap agar rahmat Allah itu selalu datang, ampunannya selalu datang, ridhonya itu datang, sehingga ketika Allah disebut namanya akan menggetarkan kita untuk berbuat baik, beramal soleh. Itu yang namanya bergetar karena Allah itu. Jadi kalau Allah itu tidak disebutkan, maka akan tergerak kita beramal soleh. Kalau Allah yang dipanggil, akan tergerak untuk banyak infak. Kalau sudah dipanggil, kita sholat itu langsung datang ya. Misalnya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya, kayak muadzin Mekah kayaknya. Terus hayya 'alas shalah, itu langsung berangkat ke masjid karena ini panggilan Allah. Nah, kalau panggilan Allah tidak mau, masa mau dulu panggilan yang terakhir? Kan ada orang yang dipanggil-panggil tidak mau, tinggal panggilan yang terakhir. Maka ketika Allah itu disebut, adzan itu nyebut kata Allah, sholat itu Allah Akbar itu setiap pergantian itu kata Allah disebut. Ketika baca Al-Quran, kata Allah itu selalu disebut. Berapa jumlah kata Allah dalam Quran, Bapak Ibu? Quran itu berapa juz? 30. Berapa surat? 114. Berapa ayat? 6.600. Berapa kata Allah disebut? Banyak. Dicari nanti. 2.700 kata Allah disebut di dalam Al-Quran. Itu baru kata Allahnya, belum sifatnya ya.
Jadi ketika kita baca Al-Quran, maka selalu akan bertemu dengan kata Allah. Ketika kata Allah itu kita sebut, kita baca, kita dengarkan, pasti di situ akan kemudian memberikan ketenangan, mengajak kepada kebaikan. Maka ciri yang pertama tadi itu orang beriman apa? Ketika kata Allah itu disebut, maka akan memberikan dampak untuk selalu beramal soleh. Ketenangan dalam diri dan amal soleh. Yang kedua, wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan. Apabila ayat-ayat Allah itu dibaca, maka akan bertambah imannya. Kata tuliyat ayatuhu, ayat-ayat Allah dibaca, ini bukan hanya punya makna ayat-ayat yang bersifat teks dalam Al-Quran, tetapi segala macam apapun yang kita lihat ini ayat-ayat Allah dibaca itu maksudnya ditelaah. Jadi ilmuwan itu menelaah ayat Allah. Jadi ada dua pengertian. Satu membaca ayat Allah, yang kedua adalah ayat Quran, yang kedua adalah ayat yang ada di alam kita. Kita membaca ayat, kita melihat istri kita itu, istri masing-masing maksudnya, itu padanya banyak ayat-ayat Allah. Istri melihat suaminya ada ayat-ayat Allah di sana. Melihat anak itu banyak kebesaran Allah. Ya, kemudian bapak, ibu, rumah, ya, kemudian semua yang kita lihat harus menambah iman karena itu ayat-ayat Allah. Tapi kita akan fokus di sini kata talayatlu, membaca Al-Quran. Quran itu diberikan dalam 3 macam. Yang pertama qira'a yaqra'u, qira'atul Quran. Yang kedua talayatlu, tilawatul Quran. Yang ketiga darasa yudarisu, mudarasatul Quran, tadarus Al-Quran. Dalam hadis ini dengan 3 ini Allah akan memberikan 4 keistimewaan. Tapi saya tidak bahas ini. Saya akan bahas khusus di talayatlu Al-Quran. Nanti dikaitkan dengan tijaratan lan tabur. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu sekalian, sifat mukmin yang kedua, apabila ayat-ayat Allah itu dibacakan. Gimana baca ayat Allah itu? Kalau qira'a yaqra'u itu membaca secara biasa, itu qira'a yaqra'u. Jadi membaca, misalnya Bapak Ibu baca Al-Quran 1 hari 1 juz, one day 1 juz. 1 bulan khatam Quran, dan itu perintah Nabi. Bacalah Quran itu khatam 1 bulan. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang punya target 1 bulan khatam Quran, berarti 1 hari 1 juz. Itu qiraah namanya. Bapak-bapak agak jarang yang begitu, karena bapak-bapak itu maklumlah sibuk ya, sibuk di luar, jadi nggak punya kesempatan baca Quran. Masih tidur. Membela kaumnya. Ini kebiasaan, itu namanya adalah membela dalam arti bapak-bapak diharapkan khatam 1 juz. Tapi memang tidak mudah, karena kalau bapak itu yang dilihat bukan Quran, kan HP ya. Mancing, malah mancing sambil baca Quran bisa nggak? Bisa sebenarnya. Malah nanti dapat tuh, dia mendekat, wah ini kok ada kiai mancing baca Quran, malah dapat. Jadi kalau kita itu baca Al-Quran 1 juz 1 hari, hanya butuh kita bercengkrama dengan Allah itu setengah jam, maksimal 1 jam. Allah kasih kita 24 jam. Kita bercengkrama dengan Allah itu hanya 1 jam. Beratnya minta ampun. Padahal kita ini diberikan Allah rizki, diberikan nafas gratis, diberikan hidup. Ngobrol dengan Allah 1 jam saja berat. Kalau dibanding 24 jam, 1 jam itu cuman 2% sampai 3%. Allah minta waktu kita bercengkrama dengan Dia hanya 2%, tapi beratnya luar biasa.
Tapi kalau bercengkrama dengan sinetron, nah itu ibu-ibu banyak. Bapak ngobrol di pos kampling bisa 3 jam. Bapak mancing bisa 4 jam. Tapi ngobrol dengan Allah 1 jam itu berat. 1 juz. Sahabat berkatakan, ya Rasul, saya bisa mengatakan 1 pekan. 1 pekan khatam Quran. Berarti 1 hari harus membaca 4,5 juz. Berarti dia bersama Quran itu harus 4,5 jam. Biasanya hafid itu harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini akan hilang bacaan Qurannya. Karena itulah maka bacaan Quran ini baru qiraah ya, belum tilawah. Kalau tilawah talanya itu adalah membaca dengan memahami ayat-ayatnya. Membaca dengan memahami ini yang akan bisa menjadikan kita mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Bisa dibaca di dalam surat Fatir ayat 29 kalau nggak salah. Coba dilihatkan Pak, betul nggak? Kalau nggak 29 ya sekitar itulah, atau 35. Fatir 29. Alladzina yatluna kitaballah, betul ya? Wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang itu kita minta waktu di haji itu, tijaratan tabur itu ada di sini. Dan salah satunya tijaratan lan tabur itu kita mau menelaah ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau membaca itu hanya bacaannya saja. Kalau talayat itu membaca, mencermati, menelaah maknanya. Baru tingkat yang ketiga itu mudarosah. Hadis mengatakan mudarosah itu adalah dibahas, didialogkan untuk mencari tafsirnya, itu mudarosah atau tadarus. Jadi tadarus itu bukan hanya sekedar baca Al-Quran. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada mudarosah. Di dalam ayat surat Al-Anfal ayat 2 yang kita baca tadi itu dikatakan orang yang beriman, selain yang pertama tadi apa? Orang yang hatinya, orang yang ketika disebut nama Allah, hatinya tergugah untuk senantiasa mengikuti petunjuk Allah dan mengamalkan amal-amal soleh. Yang kedua adalah wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan, maka imannya akan bertambah ketika ayat Allah itu dibaca. Lah bagaimana kita ayat itu dibaca kalau diri kita sendiri jarang membaca? Maka saya mengajak ini Ramadan kemarin kita sudah banyak tadarus, mungkin sudah khatam. Tapi Syawal itu malah hilang. Setelah Syawal apalagi itu kok udah blas. Zulhijjah bohnondi. Perlu diusahakan minimal waktu terbaik baca Quran itu ba'da subuh, ba'da maghrib. Kalau bisa setiap waktu sholat alhamdulillah. Ba'da subuh setengah juz hanya butuh waktu setengah jam. Ba'da maghribnya setengah jam lagi. 1 juz sudah ada. Kalau nggak bisa itu nggak mau baca sambil klikaran, cetek saja sekarang HP itu, tinggal minta surat apa, juz berapa, langsung klik kita dengarkan. Itu sudah tuh lihat itu. Jadi kalau nggak bisa baca kita sudah minta dibacakan oleh HP. Enak toh? Enak toh Bu? Nabi itu pernah itu baca sendiri, para sahabat itu pernah disuruh baca. Kata sahabat, ya Rasul, bukankah Anda lebih bagus? Enggak, saya ingin mendengarkan bacaan dari orang lain. Jadi kita itu di mobil bisa, di motor juga bisa, tapi jangan dua-duanya ya. Kalau pakai motor itu salah satunya itu pakai untuk ngaji, satunya masih dengar lain. Nanti kalau nggak dengar orang langsung dari pot itu malah liar tabrak nanti malah ada. Yang dua-duanya pakai, ya. Saya tuh kalau ngajar ke Kaliurang itu bisa 1 juz itu selesai. Dengarkan itu.
Kalau kali kurang itu kurang lebih ya 1 jam kurang lah. Tinggal bacaannya pakai murotal siapa. Kalau pakai murotalnya Hani Arifai cepat. Kalau murotalnya pakai misalnya Al-Mishari agak lambat. Ya. Arifai kan cukup. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia pakai hijaz. Jadi nanti kalau pakainya itu pakai ziharkah agak lambat karena memang lagunya itu santai, slow ya. Kalau pakai misalnya yang model-model dari sholawatan itu juga ada lagu-lagunya, ada tausiknya ya. Saya kalau ngimami tarawih itu karena 3 waktu ya 3 lagu ya 4 rakaat, 3 rakaat itu biar nggak bosan jamaahnya kita pakai 3 lagu, jangan sama terus. Misalnya itu ya. Itu kita mendengar itu juga merasa tulian ayat itu yadab iman. Iman ini bertambah. Jadi memang yang namanya seorang mukmin yang pertama nama Allah disebut, kita tergerak untuk beramal soleh, hati kita tenang. Ketika Quran ayat-ayat Allah dibacakan, kita merasa iman kita itu bertambah keimanan kita. Gimana bertambahnya? Ya bertambah amalnya, bertambah kebaikannya, bertambah dalam bahasa Arab itu namanya berkah, barokah itu bertambah. Karena itu maka kalau ada kamar berkah di Arab sana, insya Allah pulang itu bertambah anaknya, kan begitu. Oh jangan tambah istri Bu. Di Muhammadiyah itu jangan nyebut itu. Satu saja tidak akan hilang dan habis. Saya aja dulu istri saya waktu nikah itu 43 bobotnya, dan sekarang sudah saya gandakan 2 kali lipat. Dan saya berhasil itu Bu, meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dan kalau sudah bertambah itu sulit untuk turun. Jaga keimanan, nggak apa-apa ya. Itu ada kelebihannya begitu. Minimal melihat kelebihan. Alhamdulillah. Saya itu senang dia kalau digitukan. Berarti kan hebat itu ya. Oke sekalian, yang terakhir, apa yang terakhir itu? Wa ala rabbihim yatawakkal. Kalau orang sudah nama Allah itu disebut, ayat-ayat Allah itu didengarkan, dibaca, kita dekat dengan Allah terus, maka tawakal itu akan muncul. Kenapa seseorang itu dia sering hatinya tidak tenang, sering sedih, tidak tentram, takut, khawatir, gundah gulana, kemudian sakit hati, marah, bunuh diri. Karena apa? Karena memang Allah tidak masuk dalam hatinya, dia tidak punya harapan kepada Allah, tidak bergetar hatinya ketika Allah disebut, dan dia kosong dari ayat-ayat Allah, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah dengar Al-Quran, maka tidak bertambah imannya. Orang yang seperti ini tidak mungkin dia bertawakal kepada Allah. Jadi kita ini kan hanya 2. Oleh Allah dikatakan orang yang beriman itu la khaufun alaihim walau yahzanun, tidak ada rasa sedih dan rasa takut khawatir. Apa sedih itu? Sedih itu adalah terhadap masa lalu, khawatir itu terhadap masa depan. Takut itu masa depan, khawatir, sedih itu masa lalu. Seringkali kita itu menyedihkan masa lalu, padahal masa lalu tidak mungkin kembali, malah mengandaikan. Coba dulu seandainya, seandainya sudah selesai kok seandainya. Apa yang diandaikan? Nggak bisa lagi. Menyesal, penyesalan itu adalah sumber petaka. Kalau penyesalan itu kemudian diikuti dengan tidak tawakal kepada Allah. Jadi menyesal masa lalu. Coba dulu kalau saya itu waktu anak-anak saya masih kecil-kecil itu saya didik, saya tidak ribet dengan
dengan apa? Dengan harta. Mungkin anak saya sekarang tidak begini perilakunya kepada saya. Sudah selesai itu. Nggak usah disedihkan, nggak usah disesali, nggak usah kemudian membuat kita hidup di bawah bayang-bayang masa lalu. Sudah selesai, nggak akan kembali. Kalau itu terus kita terbayang masa lalu, maka akan muncul masa depan apa? Khawatir, takut, lalu marah pada diri sendiri, lalu menjadi depresi dan akhirnya bunuh diri. Banyak orang itu depresi bunuh diri, sebenarnya dia bukanlah orang yang tidak punya sesuatu, dia punya segalanya, tapi dia bersedih, menyesali masa lalu, kemudian melahirkan kekhawatiran masa depan. Akhirnya dia dalam dirinya itu selalu tidak tenang, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak. Padahal semuanya itu ada. Tapi kalau kita kan tidur itu nyenyak seharusnya. Kalau nggak nyenyak tidurnya itu berarti ada masalah. Ada hutang yang belum dibayar pasti. Maka tadi didoakan tuh, katanya hutangnya akan lunas. Tapi kalau memang hutang nggak lunas nggak apa-apa, nggak usah khawatir, hutang saja kok. Kalau meninggal nanti kalau masuk ada asuransinya kan bayar asuransi. Ngapain ribet-ribet dengan hutang? Hutang saja nggak apa-apa, diasuransikan. Kalau enggak nanti kalau kita meninggal kan pasti akan begini. Para hadirin, muazzin dan muazziat, kami selaku ahli waris, sekiranya ada hutang piutang, mohon komunikasi dengan kami. Selesai toh? Selesai, nggak usah khawatir. Hutang saja kalau memang butuh. Kalau butuh loh ya, hutang itu biasa kok. Tapi kalau hutang untuk institusi ya, kalau pribadi nggak usah banyak-banyak hutang. Kata Pak Profesor Imam Robadi dulu itu katanya dalilnya begini, al-utamu minal iman. Buktinya memang ayat terpanjang itu tentang hutang piutang. Allah tahu kalau memang itu perjalanan hidup manusia paling panjang itu hutang. Kalau Bapak itu nggak punya hutang, itu hidup kurang berwarna. Yang paling warnanya banyak itu kalau gajinya habis. Punya hutang itu katanya semakin banyak hutangnya semakin giat bekerja. Katanya begitu ya. Karena Pak mencari lagi tambahan hutangnya soalnya. Bukan itu yang intinya. Intinya adalah bahwa kita hidup itu harus tenang. Kapan kita tenang? Ketika kita dekat dengan Allah. Ayat ini luar biasa, Pak. Membawa kepada kita bahwa ketika Allah itu disebut hati ini tenang, wajilat, lalu menghadirkan amal soleh. Kalau ayat Allah dibaca, itu menjadikan bertambah diri kita beriman. Dan dengan ini semua baru kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang bertawakal itu dijelaskan ayat berikutnya. Orang bertawakal hanya 3 ini. Cuman tawakal itu buktinya apa? Orang bertawakal itu 1, alladzina yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau nggak salah begitu ayatnya ya. Karena ayat tentang sholat dan infak itu banyak sekali dengan redaksi beda-beda. Ya itu orang bertawakal itu buktinya, indikatornya dia itu sholat. Jadi kalau itu orang itu semakin banyak sholat, berarti tawakalnya semakin tinggi kepada Allah. Sholat itu tertinggi berapa sih Bu? Sehari semalam terbanyak? Kalau mau melakukan 40 rakaat. Kalau mau dikurangi, yang kedua levelnya kalau dikurangi adalah 28 rakaat. Kalau dikurangi lagi 17 ditambah 10, 27 rakaat. Kalau dikurangi lagi minimal adalah 17 rakaat. Jadi yang terbaik itu minimal yang wajib kita ikuti 17 rakaat.
Kalau mau meningkat 27. Mau meningkat lagi 38 tambah 11. Meningkat lagi 2, 40. Yang 2 itu apa, Bu? Sholat duha. Sholat duha itu penegasan Nabi itu di atas setelah sholat lail, sholat malam. Sholat malam itu ketomaan masih kalah dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu kalah dengan sholat wajib. Wajib dulu kok bisa selesai, tambah rawatibnya 10 rakaat atau 12 tergantung zuhurnya ya. Kemudian kalau bisa selesai ditambah 11 rakaat. Boleh 3 rakaat minimal sampai 11 untuk sholat malam. Kok bisa selesai? Tambah 2 rakaat. Semakin kita tua ini, 2 rakaat duha itu semakin dibutuhkan. Kenapa, Bu? Kenapa 2 rakaat itu dibutuhkan? Penambah stamina. Apa 2 rakaat itu apa? Apa manfaat 2 rakaat? Ayo. Sedekahnya sendi. Ayo, gimana? Sedekah sendi-sendi. Itu. Kalau ada doorpressnya kasih doorpress itu. Karena semakin tua sendi-sendi kita itu semakin lemah. Perlu dijaga oleh Allah dengan 2 rakaat sholat duha. Satu ketika datang sahabat pada Nabi mengatakan bahwa kalian itu harus bersedekah tiap hari untuk sendi. Sendi kita itu berapa? 360 berapa? 360 sendi. Kalau percaya hitung sendiri aja. Kata Nabi begitu loh ya. Setiap sendi itu butuh sedekah. Sahabat nawar, ya Rasul, mana bisa kami sedekah dengan sendi sebanyak itu? Bayangkan kalau ketika kita sendi terkilir saja itu kita pijat 50.000. 50.000 kali 360 itu sehari loh, bukan sebulan loh ya. Berapa kira-kira harus kita sedekah perharinya untuk bayar sendi kita? Ini aja nggak sekali. Satu sendi ini sendi berapa? Ini 2, 3. Ini sendi. Coba kalau kita sendi nggak bisa jalan kita ini robot ini. Kita enak jalan karena sendi kita nyaman. Tapi kalau sendi kita itu rusak, nggak bisa apa-apa, kita sakit. Belum sendi boyokan ini banyak sekali. Kemarin saya di Makassar itu dipijat, pemijatnya itu enak sekali. Ternyata dia cerita istrinya itu 3. Tukang pijat istri 3, dosen 1, kalah dengan tukang pijat. Saya tanya rahasianya apa? Ya karena kita pijat tadi. Masya Allah. Dia orang Selayar, pulau terpencil, dapat istri 3. Ada bapaknya yang istrinya 2? Gak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, gak apa-apa ya, 1, 3 sama. Jadi Nabi suruh itu apa? Sedekah tiap sendi. Mana kami kuat ya Rasul? Apa kata Nabi? Kalau gak kuat, ambillah dengan 2 rakaat sholat duha. Diteliti ini ternyata terapi sendi itu sholat duha. 2 rakaat saja cukup, tapi kalau mau ikut Nabi, kadang Nabi sampai 8 rakaat. Aisyah cerita, kalau Nabi kok nggak sempat sholat malam, maka sholat duhanya menjadi 12 rakaat. Silakan saja pilih, bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12. Jadi sholat itu ternyata luar biasa. Oleh Pak Soleh, ya, Dokter Soleh dari UNER itu diteliti tentang sholat itu. Karena 45 menit sudah selesai ini, ya, sudah selesai 50 menit sampai sekarang. Tadi kan saya mulainya baru 30 menit ini, mulainya 12 tadi baru 45 ini. 5 menit lagi itu penutup. Ya, tadi itu kan sholat, aku mau sholat. Yang kedua, tawakal itu dengan membayar infak. Ada pernyataan di sini, begini Bu, orang yang bilang begini Bu.
orang yang tidak menghabiskan hartanya ketika dia meninggal sebenarnya adalah orang yang orang itu dikatakan pintar. Saya balik, orang pintar adalah orang yang ketika meninggal hartanya juga habis. Itu orang pintar. Bukan habis untuk dihabiskan, tapi habis untuk amal. Jadi kalau orang itu ketika meninggal kok hartanya masih banyak, berarti dia meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Jadi mumpung ibu belum meninggal, Bapak sekalian, ya, segera titipkan hartanya itu sebanyak-banyaknya. Belum tentu anak-anak kita itu bisa merawat harta itu untuk kebaikan kita. Belum tentu. Saya ingatkan ini, yang tua-tua lo ya. Kalau kematian itu gak ingat tuh akan muda ya masalahnya. Kalau saya kan masih muda Bu, jadi masih nunggu nanti lah, umur 60-70 lah. Ya tidak 70, 60 lah, 60 kan Nabi 60. Bapak-bapak yang punya harta, segera titipkan kepada Muhammadiyah untuk jariah. Betul ini, saya punya 2 proyek kalau mau di Gamping dan di pinggir. Proyek saya yang pertama adalah mendirikan pesantren Muhammadiyah Green School. Sekarang sudah kita bangun ini, ya. Dan nanti jariah. Kalau mau, nanti saya titipkan informasinya. Yang kedua, proyek saya di Minggir itu kita membebaskan 1 hektar di daratan 2. Di situ ada Nurul Asfar, masjid yang memang digunakan untuk orang-orang yang murtad segala itu. Ya, kalau masuk Islam kembali, nggak usah jauh-jauh ke Lombok, itu nggak apa-apa, boleh saja ya. Tapi di tengah-tengah kita itu yang hebat, itu Minggir non muslimnya itu sudah 40%. Minggir itu lebih hebat daripada Sawangan. Jadi harus kita perjuangkan. Dulu waktu awal membebaskan tanah itu kita jalannya belum, nanti khawatir nggak mau dijual. Sekarang sudah terbeli oleh kita pinggir apa namanya kali itu, sekarang jalannya masuk. Ada nggak orang pinggir di sini? Monggo silakan. Monggo dikoordinasi ya. Kita akan bangun di sana. Ini udah mulai pembangunan dengan Pak mantan apa namanya yang Kristen itu? Misionaris Pak siapa? Pak Lasiman di sana. Monggo ya. Pilih, kalau di sana adalah untuk pengembangan menghadapi kristenisasi dan mengajar orang-orang yang kembali kepada Islam, itu akan kita beri beberapa keterampilan. Juga nanti ada tempatnya. Sekarang orang murtad itu kan banyak dikucilkan. Kita akan tampung di sana dengan berbagai macam keterampilan dan pekerjaan. Kalau di sini santri, jadi di sini ini Bapak tahu nanti di perempatan itu ke selatan ada pasar sapi, di atasnya lagi itulah kami dapat 6.000 ya wakaf dari seorang pewakif 6.000 meter. Bayangkan kalau harganya 2 juta itu, satu keluarga mewakafkan 6.000 meter. Bapak Ibu punya tanah berapa? Yang sudah punya loh ini, wakaf berapa? Ayo, sudah berapa wakafnya? Kalau enggak saya tantang ini, jangan disisakan banyak-banyak harta itu untuk anak-anaknya. Dikasih sekarang saja nggak apa-apa agar dia berkembang, lalu dihabiskan sisanya untuk Bapak Ibu nanti ketemu di akhirat. Karena kalau nanti tidak dihabiskan, ditanya nanti, ya Allah tolong kembalikan saya akan beramal masih kurang. Lah dulu kemana? Udah tak ingatkan sekarang loh Pak, Bu. Jangan sampai menyesal nanti di kuburan itu. Waduh, belum saya wakafkan nih. Ternyata tiba-tiba mati. Mati tiba-tiba. Nggak ada perencanaan mati itu. Ada orang merencanakan saya makan mati tahun 30, nggak ada. Karena tiba-tiba segera saja mumpung masih hidup, ya, diwakafkan. Kalau punya harta, punya emas, sebagian dijual. Nah, saya siap menerima untuk mengembangkan di pesantren apa namanya? Green School. Oh, 2 rumah saya. Ada 1 lagi yang di Melati itu sangat bangga, itu pesantren Ibnu Juraim.
Baru kita beli tanahnya di sana dan wakaf dari wakif. Jadi dari terminal Jonggol itu ke Bardiki Utara. Itu kita membebaskan 1.500 lagi, dan kemarin dari Arab sudah survei untuk membuat nanti sana putri di Kalrejo Jogja, yang putri yang putra di Sleman ini. Insya Allah kita akan membuat juga, mau Quran atau mau yang alam. Kita punya 2, 3 semuanya. Silahkan bertemu, saya akan memberikan. Kita titipkan untuk diri kita, sehingga nanti kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu hajjam mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa tijaratan lan tabur. Labbaik Allah, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pantun. Buah mangga, buah delima, buah rambutan, buah durian. Itulah nama-nama buah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Bupati Ismail yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat bagi ilmu dan manfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan lanjutkan pada acara berikutnya. Sebenarnya adalah pengumuman. Barangkali masih ada yang terkait yang disampaikan Pak Konijo terkait dengan beberapa pengumuman yang ada, mungkin ada masukan-masukan, barangkali mungkin bisa disampaikan. Waktunya sebentar saja karena ini sudah siang. Kalau barangkali masih ada, mohon diserahkan untuk memberikan masukan terkait pengumuman yang tadi disampaikan oleh Pak Konijo. Barangkali dari pengurus lain ada informasi yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pengurus untuk pengumuman-pengumuman. Yang pertama, infak untuk hari ini terkumpul Rp2.070.000. Alhamdulillah. Yang kedua, untuk iuran pertemuan nanti bisa langsung dikumpulkan di Bendara Rombongan 2 sesuai kesepakatan awal kita 20.000 per orang ya. Nanti bisa langsung diserahkan di Bendara 2. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah nanti yang akan mengelola dari rombongan 3 ya. Jadi seperti rombongan 1 dan 2, nanti teknis pertemuannya seperti apa, tempatnya seperti apa, nanti monggo silahkan direbuk dengan rombongan 2. Kalau kemarin dari pengurus, jadi kita Ya benar-benar pindul. rombongan 3. Meskipun ya ibu Kemarin dari Hargono, Pak pengurus itu Mono jadi di mana? format pertemuan itu tidak monoton seperti ini ya. Jadi kita membebaskan, misalkan kalau yang isi Ustadz Gofur, insya Allah ya saya setuju pengajian terus. Tapi kalaupun misalkan nanti rombongan 3 kok dilalah memberikan pemberitahuan kepada kita untuk mengelis pertemuan, akan kita sediakan bis akomodasi dan penginapan, monggo nanti kalau yang daftar pertama nih. Jadi format kegiatannya monggo nanti teknisnya langsung dari rombongan, tidak harus pengajian, mungkin bisa diisi obon atau kegiatan lain, atau mungkin jalan-jalan bareng, atau mungkin
Nopo nggih? Nangkap catilan. Umroh bareng, bismillah ya nanti. Itu nanti teknisnya monggo. Jadi dari pengurus tidak mewajibkan acaranya harus formal seperti ini. Kadang-kala nek kula niku nek cah enom ya pengene dolan. Mbok pilih ingkang sepuh-sepuh nggih sami nggih. Cocok kowe, matuk. Untuk pertemuan yang akan datang, kira-kira untuk bulannya monggo. Jadi Berapa? kalau 1 tahun dibagi dua pertemuan, makanya nanti di Oktober atau November monggo. Nanti bisa koordinasi dengan pengurus. Iya. Ya kemarin yang tentang iuran ini kembali untuk tentang iuran. Jadi kemarin ada beberapa masukan, mungkin bisa kita bahas sekalian mumpung banyak jamaah yang hadir. Jadi kita butuh kesepakatan. Kalau yang kemarin kan untuk kesepakatan iuran itu datang nggak datang 20.000 iuran. Jadi misalkan pertemuan ini nanti kurang, itu insya Allah di pengurus Alba di Bendara itu masih ada uang, jadi nanti ditomboki. Jadi bukan rombongan yang nomboki ya. Kemudian kalau turah, ya nanti dimasukkan di kas Alba. Nah ini kesepakatan mawon. Kalau kemarin kan ada yang usul, Mas Bokano untuk iuran yang hadir saja. Soalnya pulau tombok-tombok terus ya kira tahu mangkat nonton itu. Kalau kemarin ada, jadi yang pertama itu iuran tetap, mangkat ramangkat iuran. Oh iya, apalagi yang kedua, apalagi caranya lama. Iuran tapi ya rada tidaknya segede nonton itu. Jadi ini mufakat mawon nggih. Jadi lebih enak. Dos pundi kira-kira suara terbanyak. Lanjutkan aja. Men menyang tanggung jawab. Dari bapak-bapak mangkat ramangkat iuran. Ben menyang. Pak, ya, apalagi jaraknya juga udah lama. Oke. Nggih kita sepakati nggih. Iuran senilai Rp20.000. Berangkat nggak berangkat bayar iuran. Ben mangkat. Nggih. Wah nggih niki yang tomboki semoga jadi pahala jariah. Kalau kami di Regu 14, jadi untuk iuran ditomboki riyen. Jadi ditomboki dari Regu pon sing pasah fisike tomboki ya nanti hitung-hitungannya ten buri. Jadi yang Regu 14 ngoten niku secara teknis. Regu 4 toh. Rombongan 4. Kemudian yang pengumuman yang terakhir, jadi kemarin ada kesepakatan dari pengurus juga. Kami mohon bila nanti ada pertemuan rombongan, setiap rombongan misalkan ada pertemuan bisa menghubungi pengurus. Jadi kemarin dari pengurus itu pengennya ya bisa hadir di semua pertemuan rombongan. Untuk mempererat silaturahmi. Jadi nanti bisa. Rombongan 4 sudah kemarin. Saya pengurusnya kemarin. Rombongan 4 jadi pengurus. Rombongan 4 dan 5 alhamdulillah kemarin. Pengurus banyak yang hadir. Jadi nanti bisa koordinasi lewat Karom. Nanti bisa menghubungi pengurus untuk bisa hadir di pertemuan. Oke, menegaskan kembali ya untuk pertemuan, biaya pertemuan ini. Jadi sesuai kesepakatan kalau ini biaya pertemuan Alba dengan iuran tersebut misalkan kurang, nanti bukan rombongan yang nomboki. Jadi alhamdulillah kita punya kas yang nanti bisa dipergunakan, bendaranya ada di Pak Anta. Kalau turah juga kesepakatan kita nanti masuk di kas Alba. Mobilnya ini pengumuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kulo akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih informasi dari pengurus. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan. Kemudian masih ada satu lagi momen yang mungkin titipan dari panitia yang belum membayar iuran dari
rombongan yang lain nanti dipersilakan untuk ke bendahara rombongan 2 yang ada di meja belakang beliau di meja tamu. Ya, kemudian tadi sudah sepakati ya, jadi untuk iuran itu nanti berangkat tidak berangkat kita tetap harus bayar yang dikumpulkan ke rombongan, jadi dikumpulkan ke regu dulu, kemudian regu dikumpulkan ke rombongan, jadi rombongan nanti kita serahkan kepada panitia yang melaksanakan di pertemuan berikutnya. Kemudian tadi harapan dari pengurus bahwa kalau setiap rombongan itu ada pengajian, diharapkan memberitahukan atau menginformasikan ke pengurus, barangkali nanti pengurus ada perwakilan yang datang untuk pengajian rombongan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Menginjak acara berikutnya adalah lain-lain. Kita lanjutkan karena ini acara sudah selesai nih. Karena lain-lain kita akan lanjutkan foto dulu. Yang pertama adalah foto dulu bersama di depan sini. Satu pertama, kemudian kedua, walaupun ini sudah telat awalannya, tapi kita harap karena kita mungkin baru bertemu saat ini secara keseluruhan, banyak orang yang seperti ini ya, di Alba semua di Sleman. Nah, kita nanti akan setelah foto bersama kita akan salam-salaman. Untuk ibu-ibu nanti akan berjajar ke selatan, menggo ke timur sana ya, bapak-bapak, ya bapak nanti ke arah utara, kemudian ke arah timur lagi. Kemudian setelah bersalaman-salaman, nanti kita akan langsung makan bersama karena sudah disediakan oleh panitia makan soto di ujung sana. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk itu mungkin acara akan kita tutup sekalian dulu ya, supaya nanti setelah acara kita tidak ada acara yang lain lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga acara yang kita laksanakan ini nanti mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, antara pagi hingga siang ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara barangkali ada banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu sekalian, kita foto dulu bersama berjajar di depan. Kemudian nanti ibu-ibu setelah berfoto kemudian berjajar ke arah selatan ke timur. Bapak ke sini bersalam-salaman. Foto cukup ya. Ada yang pakai kursi? Kursinya enggak usah dian. Kursinya tetap aja. Moga Bapak Ibu sekalian, kami tidak mengajak untuk bersama. Bapak sudah ya. Bapak dulu, ibu dulu, monggo. Bapak dulu ya, monggo bapak-bapak. Bapak-bapak dulu, monggo. Ini mau rombongan, pakai rombongan atau enggak? Kalau pakai, ini semua bareng dulu. Nanti kalau mau rombongan bisa koordinat sendiri ya. Sekarang bareng dulu, monggo bapak-bapak. Nanti ibu tunggu sebentar, disiapkan bapak-bapak dulu. Siapa yang lupa? Permauan nanti terus. Siapa lupa? Ruby ya. Atau
Alhamdulillah. Pak siapa lu Pak? Pak Budi, Pak Kartum. Iya. Oh iya. Ada ibu, ada ibu yang juga temannya Pak Kartum. Bu siapa itu? Bu Spami yang Bu Subronya satu TKT sama Oh ini iya saya. iya. Oh iya. TKT. Ibu ikut foto biar ada yang jongkok. Monggo Bapak. Siapa yang foto? Ini foto apa ini foto ini? Ibu-ibu Pak, ibu. Ada so? Ini duduk kami itu apa gitu kan? Orang foto. Iya apa? Spesial. Albar 25 mabrur. Nah. 25 sing foto. Albar 25 mabrur. Mabur. 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 Oh ya, bapak-bapak sekalian sawalan salam dalam terus langsung jangan. Langsung salam dulu. Salaman ngomong. Turut. Bapak sekarang ini salaman rubin bapak-bapak terus langsung sadar. Turut. Selatan bertiga. Ya, turut. Selatan lagi. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ayo jalan lagi. Ya, kawan-kawan. Pak, alhamdulillah. Dia selalu. Oke, mana kabar? Alhamdulillah. Pak Budi. Alhamdulillah. Gimana? Dan banyak nih. Mau nyetar. Komunikasi. Kita berangkatnya lewat ya, Pak. Jalan kaki loh. Pak Budi satu. Oh, ini paling muda nih. Ya. Ketemu ya? Barang. Malam nih. Rapat lagi ya? Rapat lagi. Lupa. Alhamdulillah. Semprot air lagi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih sehat. Gua tambah kurun dengan. Alhamdulillah.
Ya. Ya. Nih. Bapak-bapak diatur di sebelah sini yang Iya nanti belum selesai. Iya, saya bapak-bapak sebelah sini. Yang Ibu-ibu biasanya mana? ibu-ibu Oh, sebelah iya. sini. Bapak-bapak sini. Nanti dia, ya, Bi. Nanti dia. Bawa sini ibu sana. Ya, enggak Pak Nup. Makanya bapak diatur sini. Alhamdulillah ketemu lagi. Enggak Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak sebelah sini, Pak. Bapak-bapak sebelah sini ya. Alhamdulillah. 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 Kayak terkenal gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Munang latihan enggak munang? Anak ada kok. Mau tak?